Baik jamaah, kita kembali lagi bersama kami di Jalan Dakwah BTV. Meraih berkah. Dilemanya hidup terpisah dengan suami, yaitu nanti akan dilanjutkan pembahasannya bersama Abi. Ya, lewat doa segala yang jauh akan terasa dekat. Tapi sebelumnya saya akan membacakan pertanyaan dari jamaah, dari netizen yang sudah masuk ke Instagram kami di @jalandakwahbtvofficial. Sudah ada dari Instagram @bintangkelapkelip. Kalau nggak kelap-kelip nggak bintang namanya. Iya. Assalamualaikum Ustadz Abi Gifran. Waalaikumsalam. Terik salam, semoga Ustadz dalam keadaan sehat selalu. Amin. Saya punya ubun-ubun, unek-unek terkait hubungan jarak jauh saya atau bahasa gaulnya LDR. Nah, saya dan suami lagi kebetulan tinggal terpisah nih. Saya di rumah, sementara suami kerja di luar negeri. Nafkah lahir insya Allah selalu dipenuhi. Tapi untuk nafkah batin, mama bilang. Tapi untuk nafkah batin, mana tidak, untuk nafkah batin tidak ya, karena memang kami tidak bertemu. Setiap saya singgung soal nafkah batin, suami bilang iman saya kuat, meskipun banyak yang menggoda di tempat kerjanya, kata suaminya. Ya namanya perempuan, saya tetap khawatir Abi. Saya takut suami saya jajan di luar, terbatuk. Kan saya kalau kecil kan ingat, jangan jajan di luar, ntar batuk, sakit gitu kan. Nah, mohon jawabannya yang terbaik Abi atas cerita saya ini. Makasih Abi. Kekhawatiran istri, khawatir ya, suaminya kebutuhan batin tidak terpenuhi, tidak terpenuhi, dia akhirnya jajan di luar, beli bilung, terus beli apa lagi? Cilung, terus apa lagi? Cilor, basreng, basreng, bu, alhamdulillah. Pemirsa Jalan Dakwah dimanapun berada, memang kadang-kadang kekhawatiran seorang istri kepada suami, apalagi dalam tempat yang tidak sama, yaitu istrinya di mana, suaminya di mana, dipisahkan dengan keadaan, pasti kekhawatirannya lebih dari sebelumnya. Benar apa enggak? Betul apa betul? Lagi makan, suaminya kerja di luar negeri, ibu makan di rumah. Kira-kira ingat sama suami apa enggak? Ingat. Beneran ingat? Ingat. Terus makan apa enggak? Makan. Iya. Katanya. Iya. Suami lagi kerja di tengah lautan, betul enggak? Melawan ombak, luar biasa. Ibu di rumah malam hari teringat sama suami, tidur kebayang suami. Betul apa betul? Mau makan, ingatkan. Oh, mau tidur, mau apapun. Oh, suamiku. Masya Allah. Terus kalau suami lagi dalam keadaan seperti itu, ibu tidur apa enggak? Tidur. Pules dong. Nangis dia Pak Ustaz. Betul. Tapi ada satu masa di mana kita khawatir, kalaulah misalkan kecukupan nafkah itu cukup, pemberian suami terhadap istri setiap bulannya cukup, betul? Berasnya cukup, sandang pangan papannya cukup, tapi ternyata ada satu hal yang tidak tercukupi. Apa itu? Kebutuhan biologis. Ada yang begitu Bang? Nah, saat ketika ini yang terjadi, apa yang harus dilakukan? Yang pertama, maka ketika kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, solusinya adalah apa? Amanu billah, berimanlah kepada Allah. Andai iman itu ada dalam diri kita,
dan kita senantiasa menjaga yang namanya komitmen dalam rumah tangga, tidak mau menodai rumah tangga, tidak mau mengecewakan pasangan walaupun pasangannya sebenarnya enggak tahu, padahal mah enggak lihat, enggak tahu, tapi dibangun rasa komitmen untuk menjaga pasangan kita yang tiap saat berdoa di daerah, yang tiap saat berdoa di rumah, yang tiap saat mengkhawatirkan keadaan suaminya. Maka ketika iman pertama ada dalam diri kita, yang kedua betapa dia ingat tentang semua doa-doa, rasa khawatir, rasa sayang, rasa komitmen yang dijaga oleh pasangannya, ini akan menumbuhkan kesetiaan, insya kan luar biasa. Biarpun jarak jauh itu tidak akan terasa jauh kalau rasa kepercayaan saling menyatukan. Betul apa betul? Betul apa betul? Maka oleh karenanya apa yang harus dilakukan? Pertama, jangan pernah lepas kita berdoa. Kenapa? Karena dengan doa segala yang jauh akan terasa seperti dekat. Betul apa enggak? Betul apa betul? Biarpun jarak memisahkan, biarpun samudra memisahkan, biarpun pulau-pulau memisahkan, tapi kalau orang disatukan dengan cinta, dirasatukan dengan kasih sayang, maka apa yang dirakukan? Dia terus berdoa untuk pasangannya. Amin ya robbal. Kenapa? Karena cintanya, karena cintai aku, sayangi karena Allah, kasihi aku, Allah miliki aku, alhamdulillah. Maka sambungkan setiap apa yang menjadi harapan kita lewat doa, sebagaimana kata Allah dalam Al-Quran, ud'uni astajib lakum, maka mintalah kepadaku, kata Allah, aku yang akan mengabulkan doa kalian semua. Amin ya robbal. Bu alhamdulillah. Maka jangan salah, saat ibu berdoa, para malaikat membuka pintu langit, dan dari doa ibulah boleh jadi di mana Allah memberikan keselamatan kepada suami kita. Betul apa betul? Maka ternyata doa itu lebih dari segalanya. Oleh karenanya Bu, apa yang nggak bisa kita lakukan dengan jarak yang jauh, boleh jasad ini terpisah, boleh kita tidak bisa melihat bagaimana keadaan suami kita, tapi takdir itu bisa berubah. Allah akan berikan jalan kemudahan saat kita mau mendoakan suami kita. Maka berdoalah yang baik-baik, sehingga banyaklah berdoa, Rabbana hablana min adwazina wa dzurriyyatina qurrata a'yunina waj'alna lil muttaqina. Minta sama Allah dikaruniakan keberkahan dalam rumah tangga, seperti ketika Ibnu Mas'ud pernah didatangi seorang sahabat yang ketika dia dalam rumah tangganya berjauhan, lalu dia bertanya kepada Ibnu Mas'ud, ya Ibnu Mas'ud, aku ingin rumah tanggaku penuh dalam keberkahan, biarpun jarak memisahkan, biarpun nggak pernah jumpa sama suami, biarpun ada keadaan yang tidak bisa kita saat ini bersatu, tapi aku minta doa agar rumah tangga dalam keberkahan. Apa kata Ibnu Mas'ud? Allahumma barik lana fi ahli wa barik lakum fiyya subha. Ikutin saya, Allahumma barik lana fi ahli wa barik lakum fiyya. Ya Allah, berikan keberkahan dalam keluargaku dan berikan keberkahan kepada keluarga mereka semua.
Maka insya Allah kalau kita minta kepada Allah dengan doa yang memohon kepada Allah, maka itu akan menjadi jalan. Biarpun jarak memisahkan, biarpun tempat tidak bersamaan, tapi kalau doa selalu kita panjatkan kepada Allah, maka jarak itu akan jadi dekat buat kita semua. Amin ya robbal alamin. Baik sekali Ibu, tepuk tangan untuk Abi Ibu. Oke, langsung udah kasih kesempatan lagi. Siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau bertanya? Siapa yang suaminya jauh? Ada di sini ada. Ada ya, pasti. Silakan Ibu ya bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alpiah dari Desa Lobener, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu, dari Majelis Taklim Al-Hidayah. Silahkan Ibu Alpiah. Desanya Lobener. Lobener. Jadi kalau Lobener gue salah bener. gitu. Iya, Lobener gue. Lo yang bener, gue yang salah. Gitu, Indramayu. Emang lo bener ya? Lo bener. Bahasanya apa di sana? Jawa, Sunda? Jawa. Jawa, Bang Bedu. Iya. Coba ngomong Jawa. Lo bener, gue salah. Itu dekat Loji ya? Jatibarang ya? Iya. Iya. Kita siapkan lewat itu Bu, habis Mangga, mentok masuk tol Kanci ya. Iya. Iya situ. Kok tahu? Nah saya kan jual mangga di Indramayu. Silakan Ibu Alia. Abi mau tanya. Boleh, mau Ibu curhat. Siap. Alhamdulillah saya istri dari Tadi saya lihat Ibu di situ. Istri dari abdi negara. Yang abdi selalu ditinggal sama suaminya karena Tugas. ada tugas ke daerah yang rawan konflik. Nah, saya sebagai istri harus mendukung tugas suami ya, karena dia kan udah disumpah atas nama Allah untuk membela negara. Betul. Nah, saya kan Khawatir. Iya. Karena kan daerah konflik loh itu Bu. Iya, di situ kan saya minta ikut juga nggak boleh ya sama suami tuh. Nah, yang jadi pertanyaan saya, Abi, apakah keikhlasan dan keriduan saya melepaskan suami yang bertugas di daerah rawan konflik mendapatkan pahala surga? Karena semenjak saya hamil dari anak pertama, dia tuh kan nggak mendampingi ya, nggak bisa mendampingi. Kan saya minta ikut ya, nggak boleh. Karena daerahnya suami ibu rawan. Kan tinggal di daerah konflik. Iya. Nah kalau ibu ikut takut tambah konflik lagi sama suami ntar. Kan bahaya Bu itu soalnya Bu. Iya. Jadi gimana ya Abi untuk menguatkan hati saya? Karena kan banyak ibu-ibu atau istri-istri dari abdi negara itu kan yang sama kayak saya ya. Langsung aja kita bayangkan tentara lah kalau lebih ya. Karena kan harus ke daerah konflik kan Bu ya. Iya. Oke. Ya jadi maka itu ya minta untuk menguatkan ibu, motivasi dari Abi gitu. Minta motivasi untuk menguatkan para istri-istri dari abdi negara gitu. Istri-istri Bayangkari polisi. Iya. Persit, ibu-ibu Persit, wanita Persit ya. Waduh, oke. Gimana tuh Abi? Baik, siap Bu, insya Allah. Coba Abang izin. Abang mau perang. Mau perang. Iya, izin sama suami, istri. Apa perang? Iya. Mau kemana Pak? Istriku. Iya Pak. Aku adalah abdi negara. Oh iya. Bapak abdi negara? Aku telah bersumpah untuk membela kehormatan bangsa dan negara. Kok nggak gagah sih Pak? Saya udah purnawirawan. Terus Pak? Terus? Jadi Bapak mau kemana? Ayah akan pergi ke daerah konflik. Akan menumpas para pemberontak. Mau perang? Perang. Ngapain?
Ya perang tembak-tembakan lah. Oh iya. Ya udah. Perang ngapain? Iya, Mama ikut? Jangan. Kenapa, Pak? Nanti mama ketembak. Kalau mama ketembak, papa ketembak, mama ketembak. Terus? Anak-anak siapa yang jaga? Kan ada tuh ibu-ibu. Izinkan saja, doakan papa. Benar, Papa. Semoga papa Serius? kembali dengan selamat. Mudah-mudahan Papa husnul khotimah. Oh. Ibu begitu doanya Bu waktu itu Bu ke suami. Bu buat menghibur ibu aja supaya jangan sedih Bu ya. Ini ya. Semoga apa yang Abi sampaikan bisa memotivasi ibu untuk situasi rumah tangga ibu. Silakan Abi. Bu. Bu. Alhamdulillah. Masya Allah, bersyukur dan berbahagialah saat dimana kita punya pasangan, dia bukan cuma hanya membela keluarga, tapi mampu membela tanah airnya. Dan ini adalah pilihan di antara pilihan terbaik dari setiap orang yang memang sudah Allah pilih menjadi orang-orang yang bukan cuma hanya dirinya, darahnya, nyawanya menjadi satu hal yang tiap detik bisa saja hilang dalam keadaan yang tidak pernah diketahui. Maka yang pertama yang harus dilakukan adalah bersyukur kepada Allah. Ibu menjadi orang yang dipilih, siapa tahu menemaninya dengan orang-orang yang sudah berkomitmen untuk membela bukan cuma hanya diri tapi membela negara. Ibu ketika ridho dijadikan orang yang banyak pahalanya oleh Allah. Amin ya robbal. Yang kedua, saat ketika kita sudah memilih untuk pasangan kita ini sebagai abdi negara, jangan pernah mengeluh, jangan pernah menuntut waktu, jangan pernah lalu akhirnya merusak dari apa yang menjadi komitmen suami kita untuk membela negara. Karena saat ibu mendukung, saat ibu mendoakan, saat ibu ridho, saat ibu ikhlas, saat ibu merelakan waktunya dihabiskan untuk mengorbankan kepentingan negara, maka insya Allah Allah akan perhitungkan setiap detik yang ibu ikhlaskan di hadapan Allah. Amin ya robbal. Boleh jadi dengan itu sebab di mana Allah menempatkan ibu nanti di tempat yang paling mulia. Alhamdulillah. Maka bangun kesabaran. Sulit bagi orang yang ketika dia tidak hadir rasa kesadaran dalam dirinya. Maka kalau ada kesadaran, ibu dipilih menjadi pemimpin, menjadi pendamping seorang yang abdi negara, maka insya Allah jangan perlihatkan, jangan silau dengan kebahagiaan orang lain, jangan silau dengan orang lain setiap hari berpasangan, jangan silau, jangan iri setiap orang lain punya kehidupan sendiri-sendiri. Tapi ketika ibu bersyukur dengan apa yang Allah berikan kepada kita, maka syukur itu akan lebih cukup daripada kenikmatan apapun yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah. Maka teruslah hadirkan rasa syukur. Jangan pernah membandingkan kebahagiaan kita dengan kebahagiaan orang lain. Manakala Allah berikan kebahagiaan buat kita, itulah yang terbaik dari Allah buat kita. Belum tentu kebahagiaan yang Allah berikan kepada orang lain saat kita irikan, itu belum tentu jadi baik buat kita. Betul apa betul? Betul apa betul? Insya Allah hadirnya ikhlas ibu, hadirnya ridho ibu, dan hadirnya doa ibu untuk suami ibu, jalan keberkahan dalam rumah tangga ibu. Amin ya robbal alamin. Baik, tepuk tangan buat Ibu Alia dari Loh Bener Indramayu. Oke, selanjutnya setelah Ibu Alia siapa yang mau tanya lagi? Iya. Nah, silakan. Ibu dari mana? Silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik Abi
Terima kasih barakallahu fiik. Semoga Oki selalu sehat. Amin. Ilmunya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Amin. taala. Terima kasih Ibu. Saya mau bertanya Abi. Boleh. Dengan ibu siapa? Nama saya Ibu Nita. Ibu Nita dari Purwakarta, Majelis Taklim Pelangi. Ibu Ita. Ibu Nita dari Purwakarta datang ke Jakarta. Majelis Taklim Pelangi. Majelis Taklim Pelangi. Silakan Ibu Ya. Nita. Begini Abi, Iya, Bu. saya ini setelah berumah tangga Abi Iya. kami hidup terpisah karena saya bekerja dengan suami. Jadi apakah dengan terpisahnya saya dengan suami, kewajiban seorang istri itu menjadi gugur? Maksud saya begini Abi ya, karena kami hidup terpisah, jadi saya sebagai seorang istri tidak melayani suami, tidak membuat masakan buat suami, tidak mencuci pakaian buat suami, dan tidak mengurus suami gitu Abi ya. Jadi dengan begitu, apakah kewajiban saya gugur? Pertanyaan saya ya Abi ya, apakah kewajiban saya gugur atau dengan begitu di mana ladang pahala seorang istri bagi saya gitu kan? Sementara seorang istri itu surganya adalah dari suami, ridona suami gitu kan ya Pak. Jadi apa cukupkah dengan kesetiaan saja begitu Abi? Pertanyaan saya. Jadi ladang pahala ibu di mana nih ya? Ya, Karena ibu nggak bisa melayani suami, bikinin minum buat suami, ya, bukain sepatunya, ngijitin suami, betul, ya. karena nyuciin bajunya, kan suaminya jauh gitu. Suami jauh, saya juga Terus, jauh. pahala apa yang bisa saya dapatkan untuk melayani suami? Karena kan ada di ridho suami juga ya ibu ya. Apakah dengan setia aja itu cukup bisa jadi gitu, begitu Abi. pahala, ladang pahala buat kami gitu maksud ibu Iya. ya? Oke. Begitu pertanyaannya Abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik ya. Kita akan jawab pertanyaan dari Ibu Nita dari Purwakarta yang datang ke Jakarta. Kita ya. Naik kereta. Naik kereta dari stasiun kota. Oke, setelah ini ya, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Jalan Dakwah BTV.